Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, mengawali hari kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari, adalah dari Mazmur pasal 31 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah hidup berserah kepada Tuhan. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, termasuk saya dan saudara, setiap kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah makhluk yang terbatas. Ada begitu banyak keterbatasan dalam hidup kita, ada begitu banyak kelemahan dan ketidakmampuan kita. Siapapun dia, manusia itu adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Setiap manusia butuh otoritas, butuh kuasa yang mengatur alam semesta, yaitu kuasa dari Allah. Dan Allah sendiri menciptakan kita. Dia ingin supaya kita atau supaya manusia dekat dengan Dia dan hidup intim dengan Dia, berserah kepada Dia. Karena dalam keterbatasan manusia, Allah rindu ikut campur tangan di sana supaya manusia mengenal Dia sebagai Allah yang begitu baik dalam kehidupan manusia. Saat ini saya percaya setiap kita punya konteks dan keadaan, situasi, masalah dan sebagainya yang kita alami dalam hidup kita. Dan dalam semuanya itu, apakah kita rindu campur tangan Tuhan? Apakah kita rindu kuasa yang maha tinggi itu ikut campur tangan dalam kehidupan kita? Tentu saja setiap kita merindukan itu saudara. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa atau otoritas Allah ikut bekerja di dalam kehidupan kita? Tentu saja dengan kita hidup berserah kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara. Di tengah-tengah banyaknya manusia yang melupakan Tuhan, di tengah-tengah banyaknya manusia yang merasa bahwa dia mampu, padahal dia penuh dengan keterbatasan, yang mulai melupakan Tuhan, yang mulai mengabaikan Tuhan yang menciptakan dia, yang menciptakan bumi yang dia pijak, yang menciptakan angin dan oksigen yang dia hirup setiap saat. Tapi saat ini saudara, di tengah-tengah manusia yang mengabaikan Tuhan, saya dan saudara
biarlah kita hidup berserah kepada Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita hidup berserah kepada Tuhan dan apa yang kita alami ketika kita hidup berserah kepada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara. Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai 9 ini adalah di mana pemazmur yaitu Daud menegaskan bagaimana dia menjalani segala situasi kehidupannya. Di mana di ayat 6 dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Daud menghadapi situasi yang sulit, di mana musuh seringkali ingin mencelakakan dia, di mana dia butuh perlindungan, dia butuh satu kuasa melampaui dari kuasanya untuk melindungi dia, satu otoritas melampaui dari dia untuk melindungi dia. Karena Daud sadar, sekalipun dia adalah orang yang diakui sebagai orang yang luar biasa, orang berprestasi, tetapi Daud sadar bahwa dia manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia butuh Tuhan. Dia butuh Allah yang punya kuasa, yang punya otoritas atas segala sesuatu. Sehingga saudara, dalam dia menjalani hidupnya, dia berkata, "Kepadamu-lah kuserahkan nyawaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Artinya saudara, Daud orang yang luar biasa itu, orang yang berprestasi itu, namun dia pun berkata bahwa ke dalam tangan Tuhan dia serahkan hidupnya, ke dalam tangan Tuhan dia serahkan nyawanya. Artinya dia berserah kepada Tuhan. Seharusnya setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya berserah kepada Tuhan. Kalau Daud pun berserah kepada Tuhan, terlebih hari ini kita yang sedang merenungkan firman Tuhan ini, seharusnya saya dan saudara kita hidup benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita hidup berserah sepenuhnya, berserah total kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Daud berserah kepada Tuhan? Kita melihat selanjutnya saudara, di mana Daud berkata, "Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan." Daud di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, sekalipun manusia mengabaikan Tuhan, manusia hidup menyembah berhala, menduakan Tuhan, tetapi Daud berkata sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan, dia berkata, "Kepadamu aku percaya." Dia memilih cara hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang dia kerjakan, itulah yang dia lakukan sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh apapun situasi, apapun kondisinya. Hari ini saudara, dalam situasi hidup kita masing-masing, bukti kita berserah kepada Tuhan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Saudara, ada berbagai macam orang yang hidup di dunia ini. Ada orang yang gampang dia berserah kepada Tuhan kalau hidupnya lagi dalam masalah. Asal dia sedang ada dalam masalah, dia gampang berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, dia banyak berdoa, dia banyak menangis di kaki Tuhan. Tetapi ketika dia senang, ketika semuanya baik, ketika Tuhan sudah menjawab, akhirnya dia lupa Tuhan. Ada orang yang demikian. Tapi ada orang yang kalau lagi diberkati, kalau lagi senang, dia gampang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau lagi susah, dia langsung mencari yang lain. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Kalau
bebannya sedang berat. Orang-orang yang demikian biasanya langsung terlibat dengan perdukunan, okultisme, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini, bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam segala situasi hidup kita, baik senang, baik susah, apakah saudara mampu berserah dan percaya kepada Tuhan? Saat saudara sulit, saat masalah berat, saat tantangan berat, mampukah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saudara serahkan hidup saudara kepada Dia? Saudara tidak mau terlibat dalam perdukunan, terlibat dalam okultisme, tapi saudara sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Saat saudara senang, apakah saudara tetap ingat Tuhan? Saudara tetap berserah kepada Tuhan? Biarlah itu yang kita lakukan, saudara. Apapun yang terjadi, situasi sulit, situasi senang, kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah bukti kita berserah kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita mampu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, seperti yang dilakukan oleh Daud, apa yang akan terjadi? Yang pertama, saudara, ketika ayat 6 Daud berkata, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Lalu kemudian dia menegaskan apa yang dia alami. Dia berkata, "Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, maka yang dia alami yang pertama adalah di mana Tuhan memberi kebebasan bagi dia. Daud yang seringkali menghadapi musuh, menghadapi ancaman, bahkan Daud yang seringkali hendak mau dibunuh oleh Saul berkali-kali, tetapi ternyata Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi musuh yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, Tuhan membebaskan lagi dan memberi kemenangan bagi dia. Saudara, itulah yang dilakukan dan dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Apapun terjadi, dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian yang dia alami, Tuhan membebaskan. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari Tuhan? Mungkin ada masalah, persoalan, beban yang sedang menindih hidup saudara. Apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari segala masalah, tantangan, persoalan, dan beban kehidupan saudara? Allah mengulurkan tangan mengangkat bebanmu. Allah campur tangan bekerja dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia memberi kebebasan bagi saudara. Kalau saudara rindu akan hal itu, saudara, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Maka saudara akan lihat Allah memberi kebebasan. Sekalipun mungkin saudara tidak gampang dan tidak seperti membalikkan tangan. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku percaya apapun situasi hidupku, aku percaya Tuhan akan membebaskan aku," dan sebagainya, dan kemudian kita tunggu, tidak ada yang terjadi. Dengar saudara, sekalipun saudara sudah lama menunggu campur tangan Tuhan dan belum ada yang terjadi, dengar, tetaplah berserah kepada Tuhan sampai saudara lihat Allah sungguh-sungguh campur tangan dalam hidup saudara. Saya pernah mengalami, saudara, di mana satu kali saya mengalami situasi yang sangat sulit. Istri saya sakit parah, saudara. Dan kemudian waktu itu dokter menyarankan kami berobat selama 6 bulan karena dia bermasalah pada paru-parunya. Kami berobat bukan hanya 6 bulan, sampai 7 bulan kami berobat. Tetapi situasinya waktu itu tetap buruk, malah semakin buruk. Dan kemudian waktu itu, saudara, saya berdiskusi dengan istri saya, lalu kemudian kami sepakat untuk berhenti berobat. Karena waktu itu butuh biaya yang begitu besar, padahal saya masih ada dalam perintisan. Untuk makan saja sangat pas-pasan. Tetapi saya melihat waktu itu, saudara, ketika kami berkata bahwa kami mau mengandalkan Tuhan, sebenarnya waktu kami berobat pun kami tetap berdoa. Tetapi waktu itu ada keyakinan di hati bahwa kami harus berhenti berobat dan mencari kehendak Tuhan. Dan waktu itu kami lakukan, saudara. Apa yang terjadi? Tidak seperti membalikkan tangan. Dalam sekian waktu lamanya saya melihat dia seringkali makin parah. Dan kalau kambuh, saudara, itu sangat mengkhawatirkan pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah lama-kelamaan saya melihat mujizat mulai terjadi. Dia mulai disembuhkan. Di mana pada waktu itu, saudara, Tuhan menuntun saya untuk
memberi istri saya jus wortel, di mana saya membaca dari satu buku, lalu kemudian saya kasih tiap hari, dan semuanya makin baik. Artinya apa, saudara? Terkadang ketika kita mengambil langkah penyerahan dan iman kepada Tuhan, tidak dengan seketika membalikkan tangan mujizat terjadi. Seringkali Tuhan juga bekerja melakukan mujizat melalui proses. Nah, pada waktu itu, saudara, ketika saya berkata, kita berhenti berobat, dan kemudian pada waktu itu berkali-kali dia kambuh dan keadaannya makin buruk. Waktu itu kalau saya berkata, Tuhan di mana? Lalu saya berhenti mengandalkan Tuhan, saya tidak akan melihat mujizat. Tapi ketika saya terus bertahan, apapun situasinya, kami bergandengan tangan, kami saling menguatkan, saya berdoa bagi dia, seringkali saya menumpangkan tangan, saya merangkul dia, saya menumpangkan tangan, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya mujizat terjadi dan dia sehat sampai hari ini, saudara. Itu sudah terjadi lebih 10 tahun. Betapa ajaib Tuhan. Sekalipun mujizat itu tidak seketika terjadi, tetapi yang pasti adalah dia membebaskan, dia melakukan mujizat ketika kita berserah kepada dia. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi yang saudara alami. Tuhan pasti akan mengerjakan kebebasan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, saudara, adalah di ayat 8, di mana di sana dikatakan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Dan kemudian dia berkata, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dengar, saudara, ketika Daud berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang kedua yang dia alami adalah Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala sengsaranya, dan kemudian Tuhan memperhatikan kesesakan jiwanya. Artinya apa? Daud mengalami bahwa Tuhan tidak mengabaikan dia. Tuhan memperhatikan segala masalah, tantangan, kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Tuhan memperhatikan dia. Tuhan membebaskan dia dari segala kesesakan yang dia alami di sepanjang kehidupannya. Allah bekerja luar biasa. Tuhan perhatikan seluruh perjalanan hidup Daud, dan Tuhan memperhatikan kesesakannya ketika dia berserah kepada Tuhan. Hari ini adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Hidup saudara ditindih oleh masalah persoalan, dan terkadang saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saudara, dan mungkin kenyataan bahwa keluarga mungkin sudah mulai menjauh dari saudara. Tetapi dengar, hari ini ada satu pribadi yang memperhatikan, yang siap memperhatikan saudara, menilik sengsara saudara di setiap waktu. Mungkin saat ini ekonomimu hancur, usahamu, bisnismu hancur karena situasi ini, dan kemudian orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara. Dengar, saudara, sekalipun orang-orang semua menjauh dari kehidupan saudara, ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Dialah Allah. Dia menilik segala sengsaramu, dia memperhatikan kesesakanmu ketika engkau hidup berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam segala situasi. Berserahlah kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Kemudian, saudara, yang ketiga yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Arti dari ayat yang ke-9 ini, saudara, adalah di mana Daud seringkali menghadapi musuh-musuhnya, dan sekalipun musuh-musuhnya seringkali adalah musuh yang jauh lebih besar kekuatan mereka daripada kekuatannya dan pasukannya, yang terjadi adalah ketika dia berserah kepada Tuhan, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di ayat 9 ini dia menegaskan dan menerangkan apa yang dia alami. Tuhan tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakinya di tanah yang lapang. Artinya Tuhan memberi dia kemenangan. Tuhan memberi Daud kemenangan saat dia menghadapi musuh, ketika dia berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, rindukah saudara mengalami kemenangan atas tantangan hidup saudara?
Rindukah saudara mengalami kemenangan atas persoalan kehidupan saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas masalah ekonomi saudara? Allah menegakkan saudara, dan akhirnya orang-orang melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan memulihkan kehidupan saudara. Saya percaya semua kita rindu akan hal itu saudara. Dan untuk kita mengalami itu, sekali lagi, mari kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan dari pengalaman hidup Daud, di mana dalam sepanjang perjalanan hidup Daud, dia menegaskan bahwa dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bagaimana dia serahkan hidupnya kepada Tuhan? Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun situasi dan kondisinya, baik buruk maupun baik keadaannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang dia alami saudara? Yang pertama, Tuhan membebaskan dia. Kemudian yang kedua, dia sengsaranya ditilik oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, kesesakannya diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan menegakkan dia, memberi dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Puji Tuhan saudara, mari berserah kepada Tuhan dengan tetap percaya kepada dia dalam segala situasi. Maka janji-janji firman Tuhan ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Kita akan berdoa buat segala pergumulan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka.
Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga,
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan, tolong mereka. Biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan, jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Karena mereka memiliki kebutuhan hidup, mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan
dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara. Maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.